Saya pengen terus hidupkan Instagramnya, story-nya, mengingatkan orang, loh kok Kang Epi update story nih. Eh, ya ingin apa sih? Mengobati rindu aja gitu. Bahwa kenangan bersama almarhum, cerita bersama almarhum, sosoknya akan terus dirindukan gitu. Memang kita tidak bisa bertemu langsung, raganya sudah tidak ada, tapi saya ingin dia terus dikenang gitu. Termasuk saya gitu. Karina Ranau kini kembali melanjutkan usaha warung nasi Jukut yang dulu dirintis oleh almarhum Epi Kusnandar. Meski masih dalam suasana berduka, Karina memilih bangkit dan terus berjuang demi keluarga dan para karyawannya. Memasuki hari keempat berjualan, Karina mengaku sudah mulai merasa lebih semangat. Perlahan, kini kondisi emosionalnya pun mulai membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karina juga masih membawa foto almarhum sebagai bentuk kerinduan agar sosok suami tercinta tetap terasa hadir dalam kesehariannya. Tak hanya itu, Karina juga kedatangan Gilang Dirga yang mampir untuk membeli nasi Jukut di warungnya. Gilang mengaku sengaja mampir untuk membeli sekaligus mensupport usaha milik temannya. Jadi hari ini tuh gue tuh mau syuting, arahnya ke arah situ. Nah berkali-kali gue lewat itu emang udah pengen banget kesini, cuman waktu itu lagi buru-buru karena udah di calling kan. Nah hari ini gue sempetin banget, gue emang sengaja nggak makan dari pagi, jadi pas makan siang gue mau kesini. Karena udah lama banget gue pengen kesini, kebetulan kan gue emang suka jukut juga kan, jukut goreng tuh gue suka banget. Ternyata makanannya tuh nggak cuma jukut goreng, tapi ada ikan, ada banyak, ada nila, ada pete, aduh pas banget buat makan siang kan. Ini Gabin Premium. Gabin Premium, karena isinya tebal. Ini tadi gue beli 20 buat anak-anak syuting di sana, tapi paling nanti gue habisin sendiri, gue kasih 5 aja buat anak-anak. Terus, oh risolnya belum kita beli. Lemiko ini 20 loh. Au, bayar aku tuh. Hala dan bayar. Au. Aja bayar, maksudnya bayar. Pakai bahasa gitu. Nah, jangan gak bayar karena ini support, karena ini bisnis gitu. Terus tadi gue pesen pete. Gue minta petenya gak digoreng, gak diapain, mentah aja. Sumatera makan pete itu harus mentah. Mentah. Kayak lalap, jatuhnya kayak lalap. Biar bodo amat nanti bau-bau dah. Terus segar banget ini. Dan udah jarang sih gue makan pete ya, makanya gue pas ngeliat ini gue mau makan. Kata Kunjo ini ngecap saja. Kecombrang. Oh, ini makanan kesukaan. Kita cobain nanti kecombrangnya juga. Gitu. Unji. Jadi kecombrang tapi bahasa sananya unji gitu. Ada pepes, ada apa lagi, sate tadi, sate kulit. Terong-terongan, aduh banyak deh pokoknya. Ada ikan apa itu yuk? Ada balur. Balur tuh ikan asin. Balur, ikan asin. Terus ada apa dia yang besar tuh, apa tongkol ya? Ada nila. Ada lele, nanti bisa diambil aja itu. Beliau tuh pekerja keras ya. Maksudnya Yukarin ini, Ayu gitu gue manggilnya, bahasa Palembang tuh kakak lah. Dia pekerja keras, jadi ya bisa kita lihat bahkan kalau cuma sekedar nerusin aja rasa nggak enak, gue rasa orang juga nggak bakal balik-balik. Tapi ini membuktikan banyak orang balik ke sini, berarti rasa juga enak. Dan ya kita harus support lah, support satu sama lain, terus juga support usahanya. Ya mudah-mudahan dengan saling support, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, banyak juga nanti kebaikan-kebaikan yang hadir di dalam hidup kita. Alhamdulillah sejauh ini sih oke-oke aja. Ya bisa dibilang sih menguntungkan, di luar ekspektasi, alhamdulillah. Ya bismillah lah, mudah-mudahan lancar-lancar terus semua usahanya apa gitu. Alhamdulillah.
Ah, hari ini alhamdulillah hari keempat saya udah ada di warung, sudah lebih semangat lagi, sudah lebih jauh berubah dari kemarin-kemarin gitu. Dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, makin hari makin semangat untuk datang ke sini gitu. Karena demi itu bapak itu yang ada di sana yang lagi ngegotong selada dan demi QQ pastinya, dan juga anak-anak ini semua. Anak ini semua kalau sayanya nggak kesini nggak bangkit, kasihan mereka harus terus kerja gitu. Iya, ini selalu ikut ada di mana-mana. Ini juga tuh kita bikin di Bandung. Anak-anak juga saya bikinin semua tuh, pakai semua. Semuanya pakai tuh supaya beliau masih terasa ada di sini gitu. Di sela kesibukannya melayani para pembeli di warung nasi Jukut miliknya, senyumnya dan sapa hangat perlahan kembali terlihat di wajahnya. Karina juga menyempatkan untuk memperlihatkan menu andalan di warung makannya. Berbagai menu andalan, warung nasi Jukut masih dipertahankan. Salah satunya adalah menu sambal kecombrang yang menjadi sambal favorit almarhum semasa hidupnya. Karina bersyukur warung nasi Jukut kini kembali ramai pengunjung. Motivasi terbesarnya untuk terus berjualan yakni demi masa depan anak-anaknya, serta ketujuh orang karyawannya yang bergantung hidup padanya. Menu-menu yang ada di Jukut ada. Kalau yang pasti kalau kecombrang ya itu memang menu andalan yang disuruh sama almarhum saya untuk menjual itu. Silakan di order atas nama Kanaya. Kanaya ya? Pakai nasi panas katanya, kata siapa kan? Pakai nasi panas, ada sama ada ayam, ada sate-satean, ada nasi, sama ini nih. Jukut andalan. Kalau masih suka namanya selada air. Kalau udah digoreng baru dijual. Siap. Alhamdulillah ini hari keempat saya ke warung, sudah bisa tersenyum, udah bisa dandan, udah bisa pakai lipstik, kayak bedak. Ini nih motivasinya. Karena dia nih. Akhirnya Bunda datang lagi ke warung. Ya selain dia ya karena anak-anak ini di belakang ada 7 orang yang harus tetap digaji mereka. Terus ada apa? Dia masih sekolah, masih perlu biaya. Jadi saya harus bangkit, harus move on untuk supaya saya bekerja keras lagi untuk mencari rezeki gitu. Tak hanya sendiri, Karina juga ditemani oleh putra tercintanya, Quentin. Putra Karina mengakui baru bisa kembali menyantap makanan Jukut setelah kehilangan ayahnya. Trauma dan kenangan masih terasa saat melihat makanan favorit sang ayah. Semasa hidupnya,
almarhum Epi berpesan kepada Karina untuk bisa mengajarkan manajemen warung kepada Quentin agar kelak bisa melanjutkan usaha milik orang tuanya. Kedepannya, Karina memiliki cita-cita besar dengan fokus pada masa depan anak-anaknya dan juga mewujudkan mimpi almarhum untuk membangun musola. Ya, alhamdulillah rame banget. Ya mungkin karena pengaruh juga Mas. Kemarin kan waktu almarhum meninggal saya sempat vakum, nggak di warung tuh hampir sebulan lebih. Nah setelah kemarin datang saya aktifin lagi konten di TikTok, di Instagram, konten saya makan, konten semuanya lah gitu. Tiba-tiba ibu-ibu datang, aduh ini kesini nih gara-gara lihat TikTok teteh nih makan, makanya langsung kesini gitu. Jadi dampaknya, responnya itu luar biasa Mas, berasa gitu. Terus ke anak-anak juga jadi lebih semangat. Mereka kerjanya tulus luar biasa mereka gitu. Akhirnya aku bisa makan jukut lagi. Soalnya selama papi baru meninggal tuh aku mau pesen jukut nggak dibolehin bunda, takut keinget papi. Terus beneran kejadian yang pas pertama kali aku pesen jukut, bunda yang nangis. Makanya emang perlu waktu dulu, tapi karena sekarang udah balik lagi ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya dari dulu mah kalau boleh aku naik ojek online ke sini sendiri, tapi nggak enak kalau misalnya nggak ada bundanya mah. Papi bilang sama bunda, bunda Q harus tahu manajemen warung, Q harus tahu bagaimana semuanya gitu. Kalau nanti kita udah nggak ada, dia nggak tahu apa-apa, kasihan dia katanya gitu. Biar dia juga belajar, nanti dia punya ilmu yang lain, tapi punya ilmu di bisnis juga katanya. Karena ini menjanjikan, kan papi bilang gitu. Nah saya mau terus, saya pengen terus hidupkan Instagramnya, storynya, mengingatkan orang, loh kok Kang Epi update story nih. Ya ingin apa sih, mengobati rindu aja gitu, bahwa kenangan bersama almarhum, cerita bersama almarhum, sosoknya akan terus dirindukan gitu. Memang kita tidak bisa bertemu langsung, raganya sudah tidak ada, tapi saya ingin dia terus dikenang gitu, termasuk saya gitu. Ini naruh fotonya, ada di mana-mana gitu. Jadi pengobat rindu juga buat saya, penyemangat juga. Bunda punya cita-cita Q, Bunda akan bangkit, akan meneruskan perjuangan papi, akan bekerja keras, nyari uang, biar bisa kamu sekolah setinggi-tingginya. Terus kalau ini sukses, Bunda mau nyari uang yang banyak, mau nyari tempat yang besar, mau mewujudkan impian papi. Mau mewujudkan impian papi yang pernah kita persiapkan 3 hari sebelum papi pergi gitu. Nah nanti kalau misalnya itu terwujud, dapat uang banyak misalnya, Bunda mau bikin 2 tuh. Satu buat nanti kamu sekolah sama buat kita tinggal gitu. Kedua, rezekinya mau Bunda sisihkan sekian persen untuk Bunda mau bikin musola untuk papi.